Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya, Umar Wira Hadikusuma, pada channel YouTube Umar Animargon Channel. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi atau info video-video terbaru dari channel ini. Silakan kalian like, comment, and share. Yuk, tonton terus videonya sampai habis. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang materi pelajaran rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Coba kamu perhatikan gambar di atas. Ada tumbuhan, tikus, ular, elang, dan jamur atau bakteri pengurai. Nah, di sini adalah proses makan dan dimakan. Untuk lebih jelasnya, ayo tonton terus video ini sampai habis. Perlu kamu ketahui tentang proses rantai makanan, di mana padi dimakan oleh tikus, lalu tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa lama, burung elang mati, lalu bangkainya membusuk dan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai seperti cacing, bakteri, jamur. Nah, pembusukan elang itu, bangkai elang itu bercampur dengan tanah dan membentuk sebuah humus sehingga tanah itu subur, sehingga tumbuhan pun subur, tumbuh dan lebat, lalu dimakan lagi oleh konsumen pertama yang memakan tumbuhan, begitu seterusnya. Perlu kamu ketahui bahwa ada 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang pertama, produsen. Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Jadi produsen itu memproduksi makanannya sendiri, seperti tumbuhan dan ganggang. Ini jadi tumbuhan itu sebagai produsen dalam rantai makanan. Yang kedua, konsumen. Makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, seperti hewan Jadi yang tidak dapat membuat makanan sendiri yaitu sebagai konsumen, yaitu pemakan tumbuhan, pemakan daging, pemakan serangga dan lain-lainnya. Nah, itu disebut konsumen. Di sini konsumen itu seperti sapi yang makan tumbuhan, katak makan ikan kecil atau serangga lainnya, lalu ular ular juga sebagai konsumen yang pemakan daging dia bisa makan katak, bisa makan tikus dan makan binatang yang lainnya. Pada rantai makanan yang ketiga, yaitu pengurai atau hewan pengurai atau makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup. Jadi makhluk pengurai ini menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Contohnya seperti cacing, bakteri, dan jamur. Kamu pernah lihat bangkai tikus, bangkai-bangkai yang lain itu sedang dimakan oleh bakteri atau belatung Nah, itu disebut hewan pengurai. Jadi dalam rantai makanan ketiganya itu yaitu pengurai. Nah, baiklah, kamu juga perlu mengetahui bahwa di dalam rantai makanan terjadi sebuah perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. Dari nomor 1 tumbuhan, nomor 2 tikus, nomor 3 ada ular, dan nomor 4 burung elang, dan yang nomor 5 makhluk pengurai, jamur atau bakteri lainnya. Jadi
pada proses rantai makanan ini ada aliran energi dan siklus nutrien dalam sebuah rantai makanan. Mari kita bahas satu persatu. Yang nomor satu ada tumbuhan. Jadi tumbuhan memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Jenis makanan yang diproduksi oleh tumbuhan berupa gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk biji, batang, buah, dan juga akar. Untuk nomor 2 ada konsumen tingkat pertama atau tingkat 1 yang merupakan hewan herbivor atau hewan pemakan tumbuhan. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah ke dalam bentuk energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi atau berkembang biak ya. Contohnya konsumen tingkat 1 adalah tikus. Jadi dalam gambar ini konsumen tingkat 1-nya tikus. Konsumen tingkat 1 itu bisa hewan apa saja yang makan tumbuhan seperti kambing, sapi, kerbau ya, dan jerapah atau hewan-hewan lainnya yang termasuk hewan herbivora, yaitu pemakan tumbuhan. Yang berikutnya nomor 3 yaitu konsumen tingkat 2 yang merupakan hewan karnivor yang akan memakan konsumen tingkat 1. Jadi pada posisi ular yaitu konsumen tingkat 2 ya, pemakan daging. Jadi hewan-hewan karnivora atau hewan pemakan daging berada pada konsumen tingkat 2 pada rantai makanan. Jadi bisa singa ya, bisa kucing, bisa apalagi pemakan daging banyak ya, harimau, buaya, dan lain-lainnya. Nah itu ada pada posisi konsumen tingkat 2. Namun pada gambar ini ya, yang nomor 3 itu yaitu ular. Di sini contohnya ular. Jadi ular sebagai konsumen tingkat 2 karena hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Nah, dari penjelasan ya yang tadi kita sudah bahas, jadi pada intinya bila rantai makanan rusak maka ekosistemnya akan rusak ya. Jadi jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan makanan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke-1. Konsumen ke-1 lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Jadi hewan-hewan ini, tumbuhan ini tidak boleh dirusak ya, tidak boleh dihilangkan karena akan mengganggu rantai makanan dalam kehidupan hewan-hewan dan tumbuhan tersebut ya. Bila tumbuhan dan hewan-hewan itu punah, maka imbasnya juga kepada manusia. Manusia juga akan sulit ya mempertahankan hidupnya karena manusia juga hidup bergantung dari alam ya, tentunya seperti pertanian ya, yang memerlukan sebuah lahan yang subur ya, memerlukan rantai-rantai makanan yang berkaitan dengan kehidupan manusia di alam bumi ini. Coba kamu amati, bila tumbuhan tidak ada ya, tumbuhan padi misalnya pada gambar ini ya, maka tikus tidak bisa mencari makanannya. Kalau pohon padinya tidak ada, maka tikus pun karena tidak dapat makanan dia akan mati, dia akan punah. Begitu seterusnya ular. Ular karena dia makan tikus, ketika tikus ini punah tidak ada, maka ular pun tidak dapat makanan dan tidak bisa melakukan perkembangbiakannya dan dia akan punah. Begitupun elang ya. Elang ularnya sudah tidak ada, punah, maka elang pun tidak bisa mencari makanannya. Dan apalagi tempat habitatnya sudah terganggu, tidak ada, sudah dibakar hutannya atau dijadikan lahan pertanian, maka elang itu pun akan punah. Nah, tugas kita sebagai makhluk hidup, sebagai khalifah di bumi ini, kita harus menjaga dan melestarikan alam dunia ini ya, sehingga rantai makanan, ekosistem, dan kehidupan yang ada di dalam bumi ini menjadi lestari dan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Baiklah, setelah kita bahas tentang rantai makanan, ini saatnya kita berlatih ya. Untuk soal nomor 1, tumbuhan dalam rantai makanan berperan sebagai. Nomor 2, tumbuhan dimakan oleh ulat, maka ulat disebut sebagai apa? Ayo. Nomor 3, coba perhatikan gambar di atas ya. Pada gambar di atas, ular memakan tikus, maka ular disebut sebagai, ayo, sebagai apa? Dan nomor 4, ular dimakan oleh burung elang, maka posisi elang dalam rantai makanan adalah. Dan yang nomor 5, ketika burung elang mati lalu dimakan oleh hewan pengurai, sebutkan hewan pengurai yang kamu ketahui. Baik, sekian dulu, semoga bermanfaat. Demikian video pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyaksikan dan subscribe video ini. Kita berjumpa kembali pada video-video berikutnya di Umar Andi Margon Channel. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.